Halo anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran online untuk kelas 11. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang keluargaku dalam gaya hidup modern part yang kedua. Ulangi, keluargaku dalam gaya hidup modern part yang kedua. Peran keluarga di tengah gaya hidup modern. Sebagai seorang remaja yang terlibat dalam proses kehidupan modern, kamu perlu memahami kehadiran dan peran keluarga. Selanjutnya, melakukan analisis agar dapat mengambil sikap yang tepat. Jadi, keluarga harus menganalisis bahwa peran keluarga itu sangat penting sekali dalam proses kehidupan modern, terutama kehidupan kalian sebagai remaja. Keluarga itu menentukan apa tindakan yang tepat dalam kehidupan modern. Dalam perspektif Kristiani dapat diungkap bahwa peran keluarga di tengah gaya hidup modern sangatlah penting dan perlu disemati. Kenapa? Yang pertama, keluarga Kristiani perlu membangun persekutuan pribadi melayani kehidupan. Jadi, apa yang harus dilakukan keluarga dalam kehidupan modern? Pertama, keluarga perlu membangun persekutuan pribadi dan melayani kehidupan. Dalam keluarga, sudahkah kalian ada persekutuan dalam keluargamu sama, membaca firman bersama, bergumul bersama. Orang Kristiani juga dituntut untuk turut serta mengembangkan kehidupan perutusan gereja menjadi berkat bagi lingkungan. Yang kedua, dalam kehidupan Kristen perlu dibangun persekutuan antar pribadi yang dapat dilakukan dengan meletakkan cinta kasih sebagai asas dan kekuatan yang mempersatukan masing-masing anggotanya. Jadi ada persekutuan antar pribadi satu dengan pribadi yang lainnya dengan meletakkan cinta kasih dan kekuatan untuk saling menguat. Satukan masing-masing. Kristen perlu menjaga persatuan yang utuh antara pertama suami istri, ayah dan ibu harus adanya persatuan dan membangun sebuah bentuk persatuan yang tidak terabaikan karena kita percaya dalam iman kita saat orang menikah tidak boleh dipisah oleh maut. Hanya maut yang mampu memisahkan. Jadi ada tidak boleh di dalam agama kepercayaan kita itu kemudian berserah. Kristen yang modern dalam perkembangan keadaan perlu memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak dan peranan perempuan. Jadi harus ada penghargaan atau jangan sampai diskriminasi gender. Oh, yang perempuan mendapat peran yang lebih sedikit, mendapat perlakuan yang tidak baik, tidak seperti itu ya, memiliki hak-hak. Hal ini sebetulnya juga menjadi perhatian negara maupun para aras dunia, para pemimpin dunia. Samping itu, keluarga juga perlu menjunjung tinggi hak-hak anak dan menganggap mereka memiliki pemikiran yang patut dihargai. Jadi jangan berpikir bahwa orang tua yang mampu menentukan keputusan. Memang orang tua menentukan keputusan, tapi apa pendapat orang tua yang selalu dipakai? Kadang-kali anak-anak juga memiliki pendapat yang perlu dihargai. Kadang-kali pendapat seorang anak juga sangat-sangat baik. Nah, karena itu pendapat orang tua, pendapat dari anak digabungkan dan cari mana solusi yang. Keadaan orang lanjut usia yang menjadi anggota dalam keluarga juga perlu diperhatikan kebutuhannya dan dihargai selayak. Jadi mungkin dalam keluarga ada anggota yang tua, mungkin kakek, nenek, juga mendapat perhatian yang sama, dihargai pendapatnya dan diperhatikan. Yang ketiga, dalam kaitan dengan perkembangan di dalam masyarakat, karena kita tahu keluarga dalam gaya hidup modern tak lepas dari kehidupan dengan masyarakat. Keluarga dipanggil untuk turut serta dalam mengembangkan masyarakat, karena pada hakikatnya sel masyarakat yang pertama dan amat penting. Di dalam masyarakat, keluarga itu adalah sel pertama. Kehidupan berkeluarga pada hakikatnya merupakan pengalaman hidup bersatu dan berbagi rasa, sadar akan peranan sosial bagi lingkungan. Oleh karena itu, warga Kristen belum menyadari terhadap rahmat dan tanggung jawab masyarakat. Jadi keluarga itu adalah sel yang terpencil dalam masyarakat. Masyarakat itu dilihat
beberapa kelompok keluarga, keluarga satu, keluarga dua, keluarga tiga, dan seterusnya membentuk suatu masyarakat, dan setiap keluarga memerlukan tanggung jawab. Ada keterlibatan yang positif terhadap masyarakat. Kemudian yang keempat, di tengah perubahan keadaan dan masyarakat, keluarga perlu terlibat dalam hidup dan perutusan gereja. Hal itu dapat dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh dalam membangun persekutuan keluarga yang kokoh. Jadi fokus utama apa? Membangun persekutuan keluarga yang kokoh. Ayah, anak, atau mungkin kakek, nenek, saudara, buat komunitas atau persekutuan yang kokoh. Di tengah perubahan yang ada, keluarga Kristen yang harus mampu membangun persekutuan antara anggota keluarga untuk terus berdialog dengan Tuhan dan berbagi. Dialognya dengan cara apa? Sharing bersama, baca firman bersama, berdoa bersama dalam keluarga. Melalui kehidupan kita bisa membangun persekutuan. Jadi melalui kehidupan keluarga, kita bisa membangun persekutuan dengan orang lain dan melayani kebutuhan sesama. Oleh karena itu, keluarga Kristen diharapkan dapat melakukan menyaring pengaruh negatif dan gaya. Karena kita tahu hidup modern itu ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Kita harus bisa memfiltrasi atau menyaring pengaruh-pengaruh yang negatif yang disebabkan oleh gaya hidup modern. Dan demikian, di tengah-tengah arus modernisasi, keluarga bisa mampu menjadi agen penahan semangat positif yang tercermin dalam kehidupan modern. Tak perlu ditakutkan, dan kita harus maju dalam hidup modern karena ada hal positif yang sangat baik. Tapi kita tidak boleh terlena atau teledor, bahkan tidak hati-hati karena ada dampak negatif yang ada dalam hidup. Karena itu keluarga adalah penyaring pertama. Alkitab memberikan contoh baik yang positif dan negatif berkaitan kehidupan modern. Yang pertama, Alkitab memberikan contoh baik positif dan negatif berkaitan dengan kehidupan modern pada waktu itu. Tentu kita bisa belajar dari contoh-contoh tersebut. Positif, kita bisa melihat dari Kejadian 35, 22b sampai 29 tentang kehidupan Yusuf. Kemudian contoh yang negatif diambil dari Matius 19, 16 sampai 26 tentang orang anak muda yang Kejadian 35, 22b sampai 24 dan mengisahkan tentang kehidupan sekeluarga Yakub yang memiliki 13 orang anak. Dari 13 anak tersebut, Yusuf yang sudah menginjak remaja dikasihi oleh Yakub. Tentu saja hal ini menyebabkan para saudara iri hati, lalu mereka menjual Yusuf menjadi budak tanah Mesir. Namun pengaruh keluarga Yusuf yang dekat dengan Tuhan masih sangat mewarnai kehidupan Yusuf. Yusuf di tanah Mesir akhirnya dapat menjadi pemimpin muda di tengah kehidupan yang maju. Tadinya dari posisi daerah yang kurang maju, sekarang di Mesir dengan peradaban atau kemajuan yang lebih dibanding daerah-daerah lainnya, dan Yusuf pemimpin muda di tengah-tengah lingkungan yang maju. Jadi dikatakan modern pada saat itu. Yusuf tetap taat, jadi pemimpin muda yang takut pada Tuhan. Ambil positifnya, dia menjadi pemimpin yang luar biasa dan tetap takut. Akhirnya apa? Yusuf bisa membantu keluarganya. Dan yang tadinya Yusuf dijual menjadi budak di Mesir karena kegigihannya dan karena ketakut akan Tuhan. Pemimpin. Akhirnya Yusuf mampu menolong bapak dan saudara-saudara yang lepas dari bahaya kelaparan, hidup dalam gaya hidup modern di tanah Mesir, memelihara kasih. Walaupun saudara-saudara pernah membenci dan membuang dia, namun ia mampu mengatasi luka batin dan mengampuni para saudaranya sehingga dia dapat mentransformasi keluarganya, hidup berkelanjutan dan tetap seturut dengan. Contoh yang negatif kita dapat lihat dari kehidupan orang muda, anak muda yang memiliki gaya hidup modern, jelas memiliki kemampuan atau ekonomi yang sangat tinggi besar pada waktu itu. Dapat kita bahas dalam Matius 19, 16 sampai 20.
Meskipun orang muda pada ayat itu hidup bergelimang harta dan gaya hidup up to date, tetapi ia mengalami kekurangan hidup. Kita mencari jawaban kepada Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus memberikan pilihan untuk hidup di dalam jalan Tuhan atau jalan dunia. Sayangnya, orang muda tersebut memilih hidup dalam harta dunia yang dimiliki, kurung dalam pengaruh gaya hidup buruk yang ia pilih. Banyak dia kehilangan Kristus. Yang memilih siapa? Kehidupan Yusuf dalam Matius. Di rangkuman dari materi ini, yang pertama, gaya hidup modern merupakan sebuah pola hidup yang menyangkut cara bersikap dan berpikir berkaitan dengan aspek fisik, mental, dan spiritual sesuai dengan dalamnya mencerminkan semangat efektif, efisien, praktis, sederhana, kehidupan dan menghargai. Dua, dalam perubahan keadaan, keluarga Kristen perlu tetap berpegang teguh pada kehendak Kristus dan berperan sebagai berkat lingkungannya. Tiga, umat Kristen perlu membangun persekutuan, melayani hidup, turut serta membangun masyarakat, turut serta dalam hidup urusan baik bagi gereja maupun lingkungan. Dan kiranya kalian memahami materi dengan baik, tetap hidup dalam hidup modern dengan benar, ambil positifnya dan buang negatifnya. Harus selektif, harus menyaring dampak-dampak itu. Dan selalu belajar takut akan Tuhan dan hidup baik. Selamat belajar. Jika belum paham mempelajari buku paket dengan baik, dengan terlebih lagi dan bisa bertanya langsung. Selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.